Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ernawati, Malvin Al-Ngafif, Nisrina Rohadatul Ais, dan Ismi Oktarina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PSAP 13 dan PSAP 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAP 13. PSAP 13 itu menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dari PSAP 13 ini yaitu untuk mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar badan layanan umum. Adapun ruang lingkupnya secara umum, standar akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada seluruh PSAP kecuali diatur sendiri dalam PSAP ini. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan BLU itu merupakan pertanggungjawaban dari BLU yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan umum dari laporan keuangan BLU. Tujuan umum yaitu untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik itu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada BLU tersebut. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan BLU. Struktur dan isi pendahuluan pernyataan standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka laporan keuangan dan pula mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Periode pelaporan laporan keuangan BLU disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tepat waktu penggunaan laporan keuangan berkurang bila mana laporan tidak tersedia lagi bagi pengguna suatu periode tertentu. Setelah tanggal pelaporan, faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLU bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja surplus atau defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih ataupun kurang, pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran atau LRA BLU sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut, yaitu ada pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih ataupun kurang pembiayaan anggaran, atau bisa disebut silpa dan sikpa. Laporan realisasi anggaran pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas negara atau daerah merupakan pendapatan negara atau daerah. Pendapatan LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaraan umum. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerima bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto atau biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Maka asas bruto dapat dikecualikan khusus untuk pendapatan dari kerjasama operasi atau KSO. Diakui berdasarkan azas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan
hak mitra KS. Laporan realisasi anggaran penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang silpa. Pada BLU, penambah silpa pada pemerintah pusat atau daerah, penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLU tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada BLU dan penambah SAL pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pendapatan LRA pada BLU diklarifikasikan menurut jenis pendapatan LRA pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak, termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU adalah pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan pendapatan BLU lainnya. Laporan realisasi anggaran belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU dipisahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja pada BLU semasa satu periode pelaporan dicatat dalam pos sulfur atau defisit LRA. Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan selisih lebih atau kurang antara penerima dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa. Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut. Laporan perubahan saldo anggaran. Laporan ini lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun lebih sebelumnya, dan lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam neraca. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan materi keuangan atau gubernur, bupati, dan wali kota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN atau BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU. Di pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, di mana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Suatu laporan BLU mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan atau beban, surplus atau defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus defisit LO. BLU menyajikan pendapatan LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan dari alokasi APBN atau APBD. Pendapatan lain bersumber dari masyarakat, pendapatan lain bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Pendapatan hasil kerjasama, yaitu pendapatan berasal dari hibah dalam bentuk kas, barang, atau jasa, dan pendapatan belanja. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas.
Laporan arus kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya. Tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas pada BLU menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan. Kemudian koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas akhir. Penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Laporan-laporan hasil anggaran, neraca laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas BLU digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Laporan arus kas BLU dikonsolidasikan pada laporan arus kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan perubahan SAL BLU digabungkan dalam laporan perubahan SAL bendahara umum, negara atau daerah, dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik atau resiprokoin, seperti pendapatan beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan dalam satu entitas pemerintah kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan. Penghentian satker Badan Layanan Umum yang menjadi satker biasa. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU. Tanggal efektif. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran. PSAP 14 aset tak berwujud. Ruang lingkup. Ruang lingkup terbagi menjadi dua, yaitu entitas, yang kedua yaitu tidak mengatur. Entitas terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum. Kemudian yang tidak mengatur itu terdiri dari kewenangan ATBN dimiliki untuk dijual, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan jalan tol, hak pengelolaan wilayah, dan hak penambangan. Kemudian yang kewenangan terdiri dari pemberian izin dan menarik kerja. Definisi. Aset tak berwujud, aset dan keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Kemudian amortisasi, yaitu alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Riset, yaitu
penelitian orisinal dan terencana yang dilakukan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Dan yang terakhir itu pengembangan, yaitu penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada satu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemaksaan. Jenis aset tak berwujud. Berdasarkan jenis sumber daya dibagi menjadi yang pertama, software yang dapat disimpan dalam media penyimpanan, lisensi dan waralaba, hak paten dan hak cipta, hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka pendek, aset tak berwujud yang mempunyai nilai atau sejarah budaya, aset tak berwujud dalam pengerjaan, dan kemudian ada berdasarkan cara perolehan dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu pertama ada pembelian, kedua ada pengembangan internal, ketiga ada pertukaran, 4 kerjasama, 5 donasi atau hibah, 6 warisan budaya atau sejarah. Berdasarkan masa manfaat dibagi menjadi 2, yaitu terbatas dan tak terbatas. Pengakuan aset tak berwujud. Pengakuan aset tak berwujud dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh entitas. Kemungkinan besar, manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada dan bisa dinikmati oleh entitas. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan handal. Pengendalian aset tak berwujud. Entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dokumen hukum bukan prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin terdapat cara lain untuk mengendalikan aset tak berwujud. Entitas membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan pengendalian didasarkan pada dokumen-dokumen hukum. Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Dapat dihentikan dari penggunaan. Kemudian dapat dihentikan secara permanen atau dilepas. Kemudian dihentikan karena tidak ada manfaat masa depan. Kemudian bisa dilepas karena dijual atau diperuntukkan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.